Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ajeng Asiful Kencana dan teman saya Leni Anggun Nurhayati, kemudian Weni Kurnia Ilahi. Kami di sini akan mempresentasikan dalam bentuk video yang berkaitan tentang konsep Aktiva. Kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman ketika kita membahas terkait konsep Aktiva? Mari kita cek di video selanjutnya. Konsep Aktiva. Jika kita berbicara terkait konsep Aktiva, maka kita akan membicarakan karakteristik dari Aktiva itu sendiri. Namun sebelum itu, kita kenali terlebih dahulu apa itu Aktiva. Ini dia. APB mendefinisikan Aktiva itu sebagai sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur melalui prinsip ekonomi berterima umum. Sedangkan menurut FASB, Aktiva itu didefinisikan sebagai manfaat ekonomi yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dan diperoleh serta diakui suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi di masa lalu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka Aktiva dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu sebagai manfaat di masa yang akan datang, kemudian dikuasai oleh suatu unit usaha, dan sebagai hasil transaksi di masa lalu. Lalu, for your info teman-teman, maksud dari beberapa karakteristik itu ialah seperti Aktiva itu memiliki manfaat di masa yang datang. Maksudnya di sini adalah Aktiva itu dapat digunakan bersama Aktiva lain untuk kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan produksi perusahaan, atau Aktiva itu juga dapat ditukarkan dengan Aktiva lain. Nah, itu kan akan bermanfaat untuk masa depan dan untuk melunasi hutang atau dapat dibagikan dengan pemilik perusahaan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, untuk kriteria selanjutnya itu adalah dikuasai dan dikelola suatu unit usaha. Maksudnya di sini adalah sesuatu dapat dikatakan sebagai Aktiva apabila unit usaha tersebut dapat menggunakan dan memanfaatkan Aktiva tersebut. Nah, dari sinilah dia dapat memperoleh kendali atau menguasai Aktiva tadi agar dapat menghalangi akses dari pihak lain untuk ikut serta menggunakan Aktiva tersebut. Nah, di sanalah pentingnya kelangsungan unit usaha untuk menghalangi akses pihak lain terhadap Aktivanya. Untuk kriteria yang terakhir yaitu Aktiva itu merupakan hasil dari transaksi masa lalu. Ya benar, jadi ini adalah suatu unit usaha itu kan membeli Aktiva tuh. Itu artinya dia dapat memperoleh manfaatnya. Nah, pembeliannya itu kan terjadinya di masa lalu. Nah, seperti itu simpelnya teman-teman. Nah, itu tadi karakteristik terkait Aktiva. Selanjutnya kita beranjak ke konsep penilaian. Nah, dalam hal ini itu berkaitan terkait masalah penentuan makna yang ingin disampaikan oleh pengguna laporan terhadap Aktiva yang bersangkutan. Teman-temanku sekalian, dalam hal ini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu pada tujuan penilaian dan juga dasar penilaian. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas terkait tujuan penilaian. Nah, dalam hal ini yaitu yang dimaksud tujuan pengukuran dan penilaian dari Aktiva, yang diantaranya adalah sebagai salah satu langkah untuk pengukuran laba. Nah, kemudian sebagai salah satu langkah adalah penyajian laporan posisi keuangan. Tidak hanya hal itu, ternyata hal ini juga bertujuan untuk memenuhi informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memenuhi informasi khusus guna penilaian yang hal itu penting digunakan oleh manajemen. Selanjutnya kita akan membahas terkait dasar penilaian. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai pertukaran Aktiva. Nah, di sini ada 2 jenis pertukaran nilai. Nah, yang pertama itu adalah output values dan yang kedua itu adalah input values. Output values di sini akan menunjukkan suatu aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa yang akan datang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk dari perusahaan. Sedangkan input value ini menunjukkan jumlah rupiah atau harga yang harus dikeluarkan suatu perusahaan untuk memperoleh suatu Aktiva guna kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Untuk
info lebih lanjutnya mungkin bisa teman-teman simak di buku Al-Ghazali, dan untuk presentasi selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Leni Anggun. Ini dia. Saya Leni Anggun ingin menjelaskan tentang pengakuan aktiva. Aktiva tersendiri dapat diartikan sebagai langkah pertama dalam proses pengidentifikasian suatu aktiva. Yang kedua yaitu pengakuan. Pengakuan dapat diartikan sebagai proses pencatatan rupiah ke dalam transaksi keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan pos yang dapat didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama yaitu definisi. Suatu pos akan masuk ke dalam kriteria akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kemudian yaitu yang kedua, keterukuran. Keterukuran yaitu suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan. Yang ketiga yaitu relevansi. Relevansi yaitu informasi yang terdapat dalam suatu pos harus memiliki perbedaan dalam proses pelaporan keuangan. Yang terakhir yaitu reliabilitas, yaitu suatu informasi laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah khusus. Yang pertama yaitu beban ketangguhan. Dasar yang dapat dijadikan beban tangguhan yaitu apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar. Yang kedua yaitu apakah kos jasa tersebut merupakan faktor di masa datang dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga yaitu apakah kos tersebut merupakan pengeluaran yang terjadi berulang dalam periode tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kapitalisasi bunga. Bunga dapat dikapitalisasi untuk aktiva apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu aktiva apabila memenuhi syarat kapitalisasi bunga dapat dijadikan sebagai aktiva. Yang kedua yaitu besarnya kapitalisasi bunga yang dikapitalisasi secara teoritis. Yang ketiga yaitu periode kapasitas. Adapun syaratnya yang pertama yaitu uang muka konstruksi yang sudah dibayarkan. Yang kedua yaitu konstruksi tetap berjalan. Yang ketiga yaitu kos bunga yang telah terhimpun. Yang terakhir yaitu pengakuan dan penyajian. Memenuhi syarat yang pertama yaitu bebal total bunga selama periode. Yang kedua yaitu jumlah total bunga yang telah dikapitalisasi. Yang terakhir yaitu total bunga didasarkan pada periode yang bersangkutan. Saya Menulia Ilahi dari Akuntansi Syariah 4G. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi, yaitu aktiva menurut IFRS. Pengertian aktiva menurut IASB itu adalah sumber biaya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas. Menurut IFRS, definisi aktiva itu adalah sumber biaya dan bukan ultimate aliran masuk di masa datang. Dengan demikian, sumber biaya ekonomi itu dapat berupa: yang pertama itu adalah hak yang ditetapkan oleh kontrak atau undang-undang. Yang kedua, hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Yang ketiga, nilai sumber daya lain. Dan yang keempat, beberapa aktiva. Adapun manfaat ekonomi dari aktiva itu yang pertama adalah penggunaan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, penggunaan aktiva untuk meningkatkan nilai aktiva lain. Yang ketiga, penggunaan aktiva untuk melunasi hutang. Dan yang keempat, penggunaan aktiva untuk mengurangi biaya. Kemudian di dalam IFRS ini, aktiva itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pengakuan atau recognition. Nah, dalam kerangka konseptual IASB itu mendefinisikan bahwa pengakuan itu adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual.
Hal ini meliputi penjaminan item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Yang kedua adalah derecognition atau menarik kembali pengakuan. Nah, dalam IFRS tentang financial instrument itu mendefinisikan bahwa derecognition itu adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Yang ketiga adalah penurunan aktiva. Nah, dalam IFRS tentang financial instrument itu mendefinisikan bahwa derecognition itu adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Yang ketiga adalah penurunan aktiva. Nah, penurunan aktiva menurut IFRS itu adalah proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah cost based. Nah, definisi cost dalam IAS number 16 and property, plant and equipment itu, dan menurut IAS number 13 tentang intangible asset, dan menurut IAS number 40 tentang investment property itu adalah jumlah kas atau ekuivalen yang dibayarkan atau nilai fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Kemudian menurut IAS nomor 2 tentang investors itu menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya itu yang timbul untuk mendapatkan investasi tersebut sampai dialokasi. Yang kelima adalah current market price, itu termasuk fair value. Nah, fair value itu hanya digunakan dalam ukuran sebagai nilai di dalam IFRS. Menurut IFRS number 13 tentang fair value measurement itu mendefinisikan bahwa fair value atau nilai wajar itu sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil di antara partisipan pasar pada tanggal penurunan. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah penurunan dasar aliran kas lainnya. Itu artinya beberapa penurunan yang digunakan dalam IFRS itu bukan cost based maupun market price, tetapi didasarkan pada estimasi aliran kas masa mendatang. Oke teman-teman semua, demikian itu tadi sedikit pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.